Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bisayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Thaha. Malam ini kita akan mempelajari ayat yang ke-133 sampai ayat yang terakhir 135. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu, dan orang-orang musyrik berkata, laula ya'tina bi ayatin min rabbih, mengapa Muhammad tidak mendatangkan kepada kami mukjizat dari Rabb-Nya? Awalam ta'tihim bayyinatu ma fis suhufil ula. Bukankah telah datang kepada mereka keterangan yang jelas di dalam as-suhuful ula, yakni Al-Qur'anul Karim. Walau anna ahlaknahum bi'adzabin min qablihi, seandainya kami membinasakan mereka dengan azab sebelumnya, laqalu, mereka akan berkata, Rabbana laula arsalta ilaina rasula fanattabi'a ayatika min qabli an nadhilla wa nahza. Ya Allah Rabb kami, mengapa engkau tidak mengutus kepada kami rasul sehingga kita bisa mengikuti ayat-ayatmu sebelum kita menjadi rendah dan hina? Qul, katakanlah, kullun mutarabbisun, masing-masing mengawasi dan menunggu. Fatarabbasu, maka awasilah dan tunggulah. Fasata'lamuna, maka kalian akan mengetahui. Man ashabus siratis sawi, siapa yang mengikuti jalan yang lurus, wa man ihtada, dan siapa yang mengambil jalan petunjuk. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirihi,
ay qala al-mukadzibuna lirrasuli sallallahu alaihi wasallam halla ya'tina bi ayatin min rabbih ya'nuna ayatil iqtirah kaqaulihim wa qalu lan nu'mina laka hatta tafajjara lana minal ardi yanbu'a aw takuna laka janna min nakhil wa inab fatafjural anharu khilalaha tafjira aw tasqutus sama kama za'amta alaina kisafa aw ta'tiya billahi wal malaikatu qabila. Para pendusta berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengapa dia tidak mendatangkan kepada kami ayat dari Rabb-Nya? Yang mereka maukan ialah ayat yang berupa mukjizat yang mereka inginkan. Seperti ucapan mereka mengatakan kami tidak akan beriman kepadamu sampai engkau pancarkan untuk kami dari bumi mata air yang mengalir, atau engkau mendatangkan kepada kami kebun-kebun anggur dan kurma, atau kurma dan anggur, kemudian engkau pancarkan sungai-sungai di sekitarnya, atau engkau jatuhkan langit sebagaimana engkau mengklaim atas kita, atau engkau datangkan Allah dan malaikat berhadapan-hadapan dengan kami secara langsung. Wahada ta'annutun minhum wa inadun wa zulmun fa innahum hum wa rasul basarun abidun lillahi fala yaliku minhum al-iktirah bihasabi ahwaihim wa innamal ladhi yanziluha wa yakhtar minha ma yakhtaru bihasabi hikmatihi wallahu ta'ala. Ucapan-ucapan ini menunjukkan sikap keras kepala dari mereka, penentangan dan kedoliman, karena mereka dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam hanyalah manusia biasa, hambanya Allah Ta'ala. Tidak layak bagi mereka meminta sesuatu sesuai dengan kemauan hawa nafsu mereka. Sesungguhnya yang bisa menurunkan mukjizat-mukjizat itu dan memilih mana yang harus dipilih dari mukjizat-mukjizat tersebut sesuai dengan hikmahnya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa li'anna qawlahum laula unzila 'alai ayatun min rabbih yaqtadi annahu lam ya'tihim bi ayah 'ala sidqih wala bayyinatin 'ala haqqihi wa hadha kadibun wa iftira' fa innahu ata minal mu'jizatil bahirati wal ayatil qahirati ma yahsulu bi ba'di al maqsudu.
Karena ucapan mereka, kenapa tidak diturunkan kepada Muhammad mukjizat dari Rabb-nya? Ucapan mereka ini konsekuensinya adalah Allah benar-benar tidak mendatangkan mukjizat untuk menunjukkan kebenaran Nabi dan tidak mendatangkan penjelasan untuk kebenaran Nabi. Maka klaim semacam ini adalah kedustaan dan yang diada-adakan. Sungguh telah datang mukjizat-mukjizat yang sangat mengagumkan. Ayat-ayat Allah yang sangat kuat, yang sebagian saja sudah cukup untuk mencapai tujuan, yakni menegaskan tentang kebenaran beliau. Walihada qala awalam ta'tihim in kanu shadiqina fi qawlihim wa annahum yatlubuna al-haqqa bidalilih bayyinatum ma fi suhufil ula ay hadzal qur'anul azim al-musaddiq lima fi suhufil ula min at-taurati wal injil wal kutub as-sabiqah al-mutabiq laha al-mukhbir bima akhbarat bih wa tasdiquhu aidan madhkuran fiha wa mubasyirun bir rasul biha. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala berfirman, bukankah telah datang kepada mereka, jika memang benar ucapan mereka, mereka meminta kebenaran dengan dalilnya. Telah datang keterangan yang ada dalam lembaran-lembaran pertama, yakni Al-Quranul Azim, membenarkan apa yang ada dalam lembaran-lembaran kitab suci yang pertama, Taurat, Injil, dan kitab-kitab sebelumnya yang sama, yang menceritakan apa yang telah diceritakan dan membenarkan apa yang disebutkan, bahkan menyampaikan berita gembira tentang adanya Rasul. Wa hadza ka qoulihi ta'ala awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim inna fi dzalika la rahmah wa dzikra liqaumin yu'minun. Fal ayatan fa'ul mu'minin wasdadu biha imanahum wa iqanahum wa ammal mu'riduna anha al mu'ariduna 'alaha fala yu'minuna biha wala yantafi'una biha innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbik la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayah hatta yarawul adab wa innamal fa'idatu fi suqiha ilaihim wa mukhatabatihim biha litaquma 'alaihim hujjatullah wa li'alla yaqulu hina yanzilu bihimul adab laula arsalta ilaina rasula fanattabi'a ayatik min qabli an nadilla wa nahza bil uqubah faha qad ja'akum rasuli wa ma'ahu ayati wa barahini fa in kuntum kama taqulun fasaddiquhu. Ini seperti firman Allah Ta'ala tentang mereka. Tidakkah cukup bagi mereka? Kami telah menurunkan kepadamu Alkitab, yakni Al-Quran, yang dibacakan atas mereka. Sungguh yang demikian itu merupakan rahmat dan peringatan bagi kaum yang beriman. Ayat-ayat Allah hanya bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Bisa menambah keimanan dan keyakinan mereka. Adapun orang-orang yang menentang dan orang-orang yang
tidak menerimanya, maka tidak mau beriman kepada ayat-ayat itu dan tidak bisa mengambil manfaat darinya. Sesungguhnya orang-orang yang telah ditetapkan kalimat Rabbmu, mereka tidak beriman. Bahkan sekalipun datang kepada mereka setiap ayat, tidak beriman sampai mereka melihat azab dengan mata kepala mereka. Adapun faidah menyampaikan ayat ini kepada mereka dan mengajak mereka bicara tentang masalah ini agar tegak bagi mereka hujjah Allah, agar mereka tidak berkata ketika turun adab kepada mereka, mengapa engkau tidak mengutus kepada kami Rasul sehingga kami bisa mengikuti ayat-ayatmu sebelum kami menjadi rendah dan hina dengan dihukum. Nah, ketahuilah, telah datang kepada kalian Rasulku, bersamanya ayat-ayatku dan bukti-bukti kebenaranku. Jika kalian sebagaimana yang kalian ucapkan, maka benarkanlah Rasulku. Qul ya Muhammad mukhatiban lil mukadzibina laka alladhina yaquluna tarabbasu bihi raibal manun. Qul kullun mutarabbis fatarabbasu bi al-maut wa ana atarabbasu bikumul adab. Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal hasanayain. Ay ad-difru awish syahadah. Wa nahnu natarabbasu bikum ayusibakum wa bi adabi min indi au bi aidina. Fatarabbasu fasata'lamuna man ashabus siratis sawi ay al-mustaqim wa man ihtada bisulukihi. Ana am antum. Fa inna sahibahu wal faiz ar-rasyid an-naji al-muflih wa man hada anhu khasara wa man hada anhu khasirun khaibun mu'adzabun. Wa qad ulima anna ar-rasula huwa alladhi bihadhil halah wa a'da'uhu bikhilafihi wallahu a'lam. Katakan, wahai Muhammad, bicaralah di hadapan orang-orang yang mendustakanmu, yang mereka mengatakan tunggu saja kehancurannya. Jangan ragu. Katakan, masing-masing dari kita menunggu. Silakan kalian menunggu kematianku. Aku juga menunggu datangnya azab kepada kalian. Katakan, apakah kalian menunggu kami dengan salah satu dari dua kebaikan, yakni kemenangan ataukah syahid? Kami menunggu kalian mendapat azab dari Allah, dari sisinya, atau dari tangan-tangan kami. Silakan kalian menunggu. Kalian akan mengetahui siapa yang mengikuti jalan yang lurus dan siapa yang mengambil petunjuk dengan menempuhnya. Saya ataukah kalian? Orang yang menempuhnya akan beruntung, akan terbimbing, akan selamat, akan beruntung. Adapun orang yang menyimpang darinya akan rugi, akan diazab. Sungguh sudah bisa diketahui bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lah yang mendapatkan keadaan ini, yakni di atas jalan yang lurus. Adapun musuh-musuhnya berada di keadaan yang berbeda. Wallahu ta'ala a'lam. Taib ikhwana fitina azakumullah.
dalam ayat yang ke-133 sampai 135, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang musyrik Quraisy yang mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka selalu mencari alasan untuk tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alasannya mukjizatnya kurang. Alasannya begini begitu. Nah, padahal mukjizat yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sudah cukup banyak. Sudah cukup untuk menjelaskan bahwa beliau adalah utusan Allah Ta'ala dan apa yang beliau bawa adalah kebenaran. Ditambah lagi dalam kitab-kitab suci sebelumnya, baik itu Taurat, Injil atau kitab-kitab yang lain yang Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelumnya, di sana dijelaskan tentang munculnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman yang menyampaikan kebenaran. Nah, bahkan Allah Ta'ala meminta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan secara terang-terangan kepada orang-orang yang mendustakan beliau. Sudah, kalau kalian tidak mau beriman, kita tunggu saja. Siapa di antara kita yang berada di atas kebenaran? Aku atau kalian? Kalian menunggu kematianku, aku menunggu adab yang Allah turunkan untuk kalian. Barakallahu fikum. Fiha fawaid. Al-faidatul ula. Annal murada bi ayatillah mu'jizatuhu al-bahirah. Bahwa yang dimaksud dengan ayat-ayat Allah itu bi ayatin mir rabbih adalah mukjizat-mukjizat Allah yang sangat mengagumkan. Nah, dalam Al-Quran tidak menggunakan istilah mukjizat, tapi menggunakan istilah apa ini? Ayat. Nah, As-Tsaniyah. Andalladzi yunzilu al-mu'jizat wallahu wahdah.
bahwa sesungguhnya yang menurunkan mukjizat itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, as-salitsah annal bisyarata binubuwwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, annal bisyarata binubuwwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam madquratun fis suhufil ula, madquratun fis suhufil ula minat Taurati wal Injil wal kutub as-sabiqah al-mutabiq laha. Bahwa sesungguhnya kabar gembira tentang kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah disebutkan dalam As-Suhuful Ula, baik dalam Taurat, Injil maupun kitab-kitab terdahulu yang sama. Al-Faidatu Ar-Rabi'ah. Anna Allah Ta'ala la yunzilu adzabahu wa uqubatahu illa ba'da iqamatil hujjah bi irsalir rasuli bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan azab dan hukumannya kecuali setelah tegaknya hujjah dengan diutusnya Rasul. Jadi kalau sudah datang Rasul menjelaskan wahyu yang disampaikan, maka siapa saja yang menentang dan mendustakan tidak ada lagi alasan untuk lari dari adab Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan keselamatan. Ya. Berhak mendapatkan adab, berhak mendapat hukuman. Karena sudah iqamatul hujjah. Tidak ada lagi alasan
Kami belum tahu karena belum ada Rasul yang berdakwah di tempat kami. Kami enggak tahu kalau ternyata apa yang kami lakukan selama ini itu kekafiran, kemusyrikan, ya. Tidak ada lagi alasan seperti itu. Ketika sudah diutusnya Rasul di tengah-tengah mereka, maka itu sudah iqamatul hujjah. Siapa saja yang mendustakan Rasul tadi, berarti sudah tidak bisa menghindar dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa beralasan dengan alasan apapun untuk menolak adab, ya. Nah, al-faidatu al-khamisah. Anna ashabas siratis sawi hum ar-rusulu wa atba'uhum. Anna ashabas siratis sawi hum ar-rusulu wa atba'uhum. Bahwa orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus, mereka itu adalah para rasul dan pengikut-pengikutnya. Al-faidatu as-sadisah. Anna manihtada bi'itba'ir rasuli sallallahu alaihi wasallam wal faizu ar-rasidu an-naji al-muflih. Wa man hadda anhu khasirun khaibun mu'adzabun. Bahwa siapa saja yang mengambil jalan petunjuk dengan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dialah al-faiz, yang menang, ar-rasyid, yang terbimbing, an-naji, yang selamat, al-muflih, yang beruntung. Wa man hadda anhu, dan barang siapa yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyimpang dari jalan Rasul, maka dia khasir. Nah, menjadi orang yang rugi.
khaib, rugi, mu'adzab, dan akan diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dengan demikian selesai tafsir surah Toha, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-135. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala semoga Allah ta'ala senantiasa memberi kita kemudahan, keistiqomahan untuk bisa meniti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jejak langkah beliau dan istiqomah di atas as-sunnah hattal mamat. Amin. Apabila ada kekurangan, kesalahan dalam menjelaskan tafsir surat Toha, maka saya bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan siap untuk dikoreksi dengan koreksi yang benar dan bermanfaat. Dan saya ucapkan kepada pihak-pihak yang berkenan untuk mengoreksinya atau untuk menyampaikan ralat atau yang lain, saya ucapkan jazakumullah khair. Semoga Allah Ta'ala membalas dengan balasan yang lebih baik.